Pemirsa, Kapolri membantah jika ada pihak yang menilai kepolisian berpihak pada kelompok tertentu. Polri bertindak profesional termasuk dalam pengamanan aksi massa baik yang pro maupun kontra terhadap Basuki Cahayapurnama. Dan berikut kita lihat kembali pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3 sore tadi. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog terlebih dahulu dan saat ini saya sudah tersambung dengan anggota Komisi 3 dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat sore, selamat malam Bang Nasir. Selamat sore, selamat malam Aryo. Bang Nasir, tadi salah satu yang mengemuka dalam raker antara Komisi 3 dengan DPR adalah pendalaman mengenai masalah makar. Nah, pertanyaannya mengapa masalah makar ini masih menjadi concern dari anggota Komisi 3? Apakah ada yang tidak puas dengan penanganan masalah makar ini dari kepolisian, Pak? Iya, ini kan terkait dengan kesimpang siuran soal makar tersebut ya. Artinya ada sejumlah nama yang dituduh dan kemudian sudah ada juga yang menjadi tersangka terkait dengan makar. Ya. Nah, karenanya memang kita tadi ingin menanyakan seperti apa sudah kelanjutan kasus makar yang ditangani oleh kepolisian. Dan tadi dalam kesimpulan kita juga sudah meminta kepada Kapolri dalam penegakan hukum ya, jika memang tidak ada bukti-bukti yang kuat, ya itu harus segera dihentikan. Dan juga sebaliknya kalau memang ada bukti-bukti yang kuat ya harus dilanjutkan. Baik. Karena itu kita meminta agar kemudian tantangan Polri terkait dengan soal makar ini adalah kemampuan penyidik membuktikan bahwa mereka memang ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Baik, ketika polisi sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, apalagi ini soal makar Bang yang ancaman hukumannya tidak main-main, bisa seumur hidup, apakah Komisi 3 merasa teryakini dengan barang bukti atau penetapan status tersangka yang dijatuhkan polisi terhadap mereka-mereka yang disangka melakukan upaya makar, Bang Nasir? Iya, sebenarnya kan argumentasi yang disampaikan oleh oleh Kapolri tadi itu soal misalnya ada di antara mereka yang berorasi yang berisi penghasutan, itu kata Kapolri ya. Mereka artinya ada dugaan penghasutan dalam bentuk orasi, pidato untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan kemudian juga menyiapkan spanduk provokatif dan berencana menunggu di DPR setelah aksi 2 Desember yang lalu. Ya. Jadi memang ini kita mengingatkan dengan keras ya bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka pendapat-pendapat, opini-opini, pidato-pidato, bahkan juga spanduk yang memang tidak mengarah kepada misalnya menimbulkan kebencian atau penghinaan dan lain sebagainya, ini harus disikapi secara baik gitu ya. Ya. Jadi, jangan sampai ada abuse dalam penanganannya. Oke. Tadi juga ada pertanyaan dari kolega Anda dari Pak Abu Bakar mengenai perbedaan penanganan antara massa yang pro dan kontra dari Pak Ahok. Komisi 3 sendiri melihat argumentasi dari Kapolri seperti apa, Bang Nasir? Ya, jadi kepolisian katanya punya SOP karena kebetulan yang berunjuk rasa itu rame perempuan, ya, ibu-ibu, ya, dan juga barangkali para gadis-gadis belia, ya, sehingga kemudian cara membubarkannya tidak sama, ya, dengan aksi-aksi sebelumnya. Lalu Pak Kapolri bilang dalam aksi yang dilakukan di depan Pengadilan Tinggi, mereka membubarkan ya secara paksa aksi unjuk rasa tersebut. Ya, jadi kita tadi meminta ke depan hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Artinya kalau meskipun perempuan yang melakukan unjuk rasa, tapi kan bisa pendekatan lain, ya, bisa pendekatan lain dan mengingatkan sehingga tidak terkesan diskriminasi oleh publik terkait penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian.
Baik, nanti saya akan mempertanyakan lagi juga Bang Nasir, ada beberapa poin yang menarik untuk dibahas malam hari ini terkait dengan rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kapolri sore tadi. Kita akan break sejenak untuk mengikuti iNews terkini sesaat lagi.